Bagi anak-anak muda, pernahkah Anda disibukkan dengan kedatangan seseorang yang spesial dalam hidup Anda? Mungkinkah kekasih? Mungkinkah sahabat? Apa yang Anda lakukan? Mungkinkah perawatan wajah biar tampil glowing? Rambut ditata yang rapi biar cantik atau cakep? Untuk cewek mungkinkah dress yang anggun? Yang cowok juga mungkin ada kaos andalan dan jaket yang membuat tambah cakep dan sedikit semprotan parfum pada tubuh. Atau mungkin biar agak keren, si cowok bisa menyiapkan juga motor yang dirancang khusus untuk berduaan dengan kekasihnya dan sebagainya. Saya menggunakan analogi pasangan anak muda karena kita pernah melewati masa muda atau ada yang sedang menuju sana. Untuk orang tua yang sudah bekerja, apakah pernah disibukkan dengan kedatangan tamu terhormat dari kantor? Atau mungkin kedatangan ayah atau ibu mertua? Apa yang dilakukan? Pasti banyak hal yang dilakukan, seperti menyiapkan ruang tamu, menyiapkan makanan, dan sebagainya. Tetapi ada kisah kecil di kampung halaman saya di ujung timur Indonesia Timur NTT. Nama kampungnya namanya Kampung Maknamas. Saat itu saya menginjak usia SD. Masyarakat di sana cukup ramah dan bersaudara. Mereka saling mengenal satu sama lain, dari ujung desa tetangga hingga ujung desa tetangga lainnya. Mereka memiliki kebiasaan gotong royong, saling membantu dalam kesederhanaan mereka. Suatu ketika diumumkan bahwa akan kedatangan bupati. Mereka beramai-ramai membersihkan jalan, memangkas rumput-rumput liar, meratakan tanah yang berlubang, membuat tenda dan menyiapkan penyambutan dengan tarian gong dan penari. Indah bukan? Bahkan dalam urusan agama pun demikian. Setiap tahun ketika menyongsong Natal, mereka juga ramai-ramai memperbaiki jalan menuju gereja dengan memikul pasir dari sungai untuk meratakan jalan, walau setelah itu terkikis hujan. Hal itu dilakukan setiap tahun hingga saya keluar dari kampung saya tercinta itu 10 tahun yang lalu. Para saudara yang terkasih, menantikan kedatangan Sang Mesias adalah hal istimewa dalam hidup umat beriman. Momen penantian itu lebih daripada menanti kekasih atau tamu umumnya. Hari ini, Minggu Advent kedua, kita diajak juga untuk melihat tentang misi dari pribadi Yohanes Pembaptis. Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, mempersiapkan jalan bagimu." Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk mendahuluinya, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyambutan Sang Raja Agung. Ia juga diutus untuk menyerukan pertobatan seperti yang tertulis. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Para saudara yang terkasih, seruan Yohanes Pembaptis mengenai persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan luruskanlah jalan baginya, bukan sekedar meratakan jalan, memangkas rumput di pinggir jalan ketika tamu dari pemerintah datang, bukan pula seperti sekedar memilih baju yang necis dan parfum yang wangi untuk siap-siap berkencan dengan kekasih hati. Namun lebih dari itu, persiapkanlah jalan dan luruskanlah jalan yang dimaksud adalah bagaimana menata hati yang selama ini tergiris oleh ego yang bercokol dalam hati, sikap-sikap yang menyakiti sesama dan kelemahan-kelemahan lainnya. Para saudara yang terkasih, menarik untuk mengenal pribadi Yohanes Pembaptis secara lebih dekat tentang siapa dia. Ia secara jelas memperkenalkan dirinya sebagai utusan
untuk menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Sang Penyelamat dunia. Ia begitu rendah hati memperkenalkan dirinya sebagai utusan, bukan sebagai Mesias yang dinanti-nantikan, dengan berkata, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ia pun mengatakan bahwa ia hanya membaptis dengan air, tetapi akan datang Mesias yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis menunjukkan sikap rendah hati yang luar biasa. Ia cukup tahu diri dan mengerti akan misinya di dunia ini, bahwa ia hanyalah utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia memiliki tanggung jawab penuh untuk meyakinkan umat beriman bahwa Sang Mesias yang dinanti-nantikan akan datang sebagai penghibur sejati. Ia juga terlebih dahulu mempersiapkan diri sebelum menyerukan kedatangan Tuhan di padang gurun dengan berpuasa dan memakan madu hutan dan mengenakan pakaian dari bulu domba. Hal ini menunjukkan betapa sederhananya dia, dan ia adalah pribadi yang memiliki hati yang murni dan sangat intim dengan Tuhan. Para saudara yang terkasih, jika dahulu Yohanes Pembaptis menyampaikan kabar baik di padang gurun tentang kedatangan Mesias Sang Penyelamat, maka kita pun diutus menjadi pewarta kabar baik dan sukacita di zaman ini di mana saja kita berada. Di era milenial, kita diutus menjadi pewarta kabar gembira melalui media. Media sosial yang kita miliki bisa menjadi ladang atau padang gurun tempat kita mewartakan kebenaran dan sukacita Injil dalam postingan-postingan yang Anda dan saya post setiap hari. Jangan mengeluh terus atau memposting sesuatu yang hanya mengundang hal yang kurang baik. Jika mau mengeluh, pergilah, tutup pintu kamarmu dan berdoalah. Tuhan pasti akan mendengarkan dan menjawab doa-doamu daripada mengeluh di media sosial yang menguras energi yang tidak perlu. Para saudara yang terkasih, mari sejenak melihat diri sendiri. Sudah sejauh mana saya meratakan tanah yang berlubang dalam hati saya? Sudah sejauh mana saya meluruskan hati saya yang sudah terlampau jauh dari jalan Tuhan? Bagaimana relasi saya di dalam keluarga dengan suami, istri, ayah, ibu, saudara-saudari, dan sesama di mana saya berada? Mungkinkah sikap dan kata-kata saya menimbulkan pergesekan yang menimbulkan jurang yang dalam di antara saya dan dia atau mereka? Atau mungkinkah saya pernah disakiti sehingga saya membentengi diri, sehingga memudar rasa persaudaraan dalam keluarga dan sesama? Mari di masa Advent kedua ini, perlahan-lahan kita menanggalkan ego dalam diri dengan mencoba berdamai kembali dengan keluarga dan sesama, agar kita layak menyambut Sang Mesias dengan sukacita pada Natal yang akan datang.